Oke, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas TO1 UTBK di PPLS dan Ronin IPA ya. Nah, tryout UTBK ini diadakan tanggal 15 sampai 17 Januari 2021. Yuk kita lihat sama-sama. Nomor 1, persegi panjang ABCD dengan panjang rusuk AB-nya akar 15, AD-nya itu akar 5. Jarak terpendek B ke diagonal AC itu gimana? Nah, di sini digambar kita misalkan BE ya. Nah, kita mencari BE-nya itu berapa? Nah, pertama, cari dulu panjang AC dengan Pitagoras. AC kuadrat adalah AB kuadrat tambah AD kuadrat. Jadi 15 tambah 5, 20. Maka AC-nya adalah akar dari 20, yaitu 2 akar 5. Nah, kemudian untuk mencari BE kita pakai luas segitiga ABC. Di mana luas segitiganya adalah AB kali BC bagi 2 atau AC kali BE bagi 2. Nah, di sini BC sama AD panjangnya sama ya. Maka saya tuliskan AB kali AD per 2 sama dengan AC kali BE per 2. Ya, jadi kalau kita mau mencari BE, tinggal AB kali AD bagi AC. Nah, tinggal ditulis deh. Akar 15 kali akar 5 dibagi 2 akar 5. Jadi BE-nya setengah akar 15. D jawabannya. Nomor 2. Jika konstanta K memenuhi persamaan K110 kali X min 1 Y min 1 sama dengan 0K, terus X tambah Y sama dengan min 10, maka nilai K-nya berapa? Nah, kita cari dulu X min 1 Y min 1, berarti K110 ini kita pindahkan jadi di inverse ya, kali 0 sama K. Nah, inverse-nya gimana? Seperdeterminan dikali K, 0-nya tukar, 1 sama 1-nya kali min 1. Nah, determinannya K kali 0 kurang 1 kali 1. Nah, ini kan hasilnya min 1 ya. Nah, min 1 kita kalikan ke dalam matriksnya. Nah, jadinya 0, 1, 1 min K kali 0 sama K. Kalikan 0,1 kali 0K jadinya K. 1 min K kali 0K jadinya min K kuadrat. Maka X-nya adalah K plus 1, Y-nya adalah min K kuadrat tambah 1. Kita substitusikan ke X tambah Y sama dengan min 10. Nah, jadinya K tambah 1 tambah min K plus 1 sama dengan min 10. Pindah ruas ke kanan. K kuadrat min K min 12 sama dengan 0. Faktorkan K plus 3 kali K min 4. Jadi K-nya min 3 atau 4. Opsinya B. Nomor 3. A sama dengan 5 pangkat X tambah 5 pangkat min X. B sama dengan 5 pangkat X kurang 5 pangkat min X. Maka A kuadrat min B kuadrat gimana? Bisa kita ubah jadi A tambah B kali A kurang B. Kita coba tambahkan. Berarti 5 yang A tambah yang B ya, hasilnya 2 kali 5 pangkat X. Terus kalau kita kurangkan, hasilnya adalah 2 kali 5 pangkat min X. Maka kalau kita kalikan 2 kali 5 pangkat X kali 2 kali 5 pangkat min X. Nah, 5 pangkat X dan 5 pangkat min X bisa kita coret karena hasilnya 1 ya. Jadi 2 kali 2 aja, hasilnya 4. Jawabannya A. Nomor 4. Nah, jika bentuk seperti ini sama dengan 3 nilainya, maka 2x log 8 itu berapa? Nah, lihat yang di dalam ini. Kan bentuknya mirip dengan yang di luar tuh. Nah, maka ini bisa kita asumsikan langsung nilainya jadi sama dengan 3, sama seperti yang di luar. Diubah sedikit, jadinya 1 tambah 2 log x tambah 3 di akar. Ini sama dengan 3. Kuadratkan. Jadinya 4 tambah 2 log x sama dengan 9. Maka 2 log x sama dengan 5. Jadi x-nya adalah 2 pangkat 5. Nah, sedangkan 2x log 8 berarti 2 kali 2 pangkat 5 log 2 pangkat 3, 8 ya. Atau 2 pangkat 6 log 2 pangkat 3. Nah, ingat hasilnya gimana? Tinggal pangkatnya aja. 3 sama 6 berarti 3 per 6 atau setengah. Jawabannya C. Nomor 4. Data pengeluaran konsumen untuk suatu produk dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan oleh diagram. Laju pertumbuhannya konstan
Nah, artinya ini karena lajunya konstan, kita anggap dia menjadi deret aritmatika. Nah, di mana dalam 5 tahun ini, maka yang ditanya pengeluaran konsumen semuanya. Dari 5 tahun ini berarti jumlah ya. Kalau jumlah berarti kita mencari S-nya ya, S5. Di mana rumus mencari S5 atau Sn tinggal N kali suku tengah, gampang nih. Nah, karena 5 tahun berarti 5 kali tengah-tengahnya yang ketiga, yaitu 105. 105 tinggal kali 5 jadi 525. Jawabannya B. Nomor 6. Limit ini nilainya berapa? Nah, lihat bawahnya bentuk akar kurang akar ya. Nah, terus X-nya menunjuk hingga, kita bisa pakai rumus yang B min Q per 2 akar A. Jadi pembilangnya tetap 2019, penyebutnya jadi 2018 kurang min 1 dibagi 2 akar 2019. Nah, ini kita ubah sedikit, 2 akar 2019 ini jadi ke atas ya. Jadi 2019 kali 2 akar 2019 dibagi 2019. Habis 2019-nya. Jadi hasilnya 2 akar 2019. B jawabannya. Nomor 7. Jika suku pertama, ketiga, dan keenam suatu barisan aritmatika adalah A, B, dan 36. Jumlah 9 suku pertamanya adalah 180. Maka suku keempatnya berapa? Pertama kita lihat dari S9-nya 180. Dari yang nomor sebelumnya, untuk Sn kita bisa cari N kali suku tengah. Berarti tengah-tengahnya untuk S9 berapa nih? Tengah-tengahnya U5 ya. Nah, jadi S9 itu 9 kali U5, maka U5-nya tinggal S9 bagi 9. 180 bagi 9 adalah 20. U5-nya 20, terus ada suku ke-6, 36. Berarti kita bisa nyari B-nya. Tinggal U6 kurang U5 aja. Kurangin jadinya 16. Nah, maka U4 juga sama. Tinggal U5 kurang B ya. Nah, jadi 20 kurang B-nya 16. Jadi suku keempatnya adalah 4. Jawabannya C. Nomor 8. Suatu barisan geometri semua suku-sukunya positif. Ya. Kalau semua sukunya positif berarti rasionya pasti positif. U4 tambah U3 bagi U2 tambah U1 sama dengan 9. Maka U2 tambah U3 dibagi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 itu berapa? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Masing-masing kita jadikan UN-nya dari yang diketahui ini. Nah, jadinya AR pangkat 3 tambah AR pangkat 2 dibagi AR tambah A. Yang pembilang R kuadrat bisa kita keluarkan. Jadi R kuadrat kali AR tambah A dibagi AR tambah A. Nah, AR tambah A sama-sama ada. Bisa kita bagi. Jadi R kuadrat sama dengan 9. R-nya adalah 3. Kemudian, yang ini gimana nyarinya? Tinggal kita jabarkan rumus UN-nya. Jadi AR tambah AR pangkat 2 dibagi A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3. Ganti R-nya dengan 3. 3A 9A bagi 1A 3A 9A 27A. Tambahkan. Jadinya 12A dibagi 40A. Ya, 12A bagi 40A itu 3/10. Jawabannya A. Nomor 9. Gx sama dengan X pangkat 3 tambah Px kuadrat tambah Qx tambah 10. Terus Hx adalah X kuadrat min 3X plus 2 adalah faktor dari Gx. Nah, berarti kita bisa tulis Gx itu Hx kali Px misalkan. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa mencari Px-nya dulu nih. Gimana caranya? Tinggal bagi deh. X pangkat 3 bagi X kuadrat adalah X. 10 bagi 2 itu 5. Berarti Px-nya itu X plus 5. Nah, Px-nya X plus 5 tulis ulang. Nah, kita tinggal kali yang ruas kanannya. Nah, X kuadrat kali X, X kuadrat kali 5. Min 3X kali X, min 3X kali 5. 2 kali X, 2 kali 5. Hasilnya seperti ini. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 13X tambah 10.
Berarti di sini P-nya adalah 2, Q-nya adalah min 13. Ya, kita samakan yang seletak. Nah, maka 5P tambah Q, 5 kali 2 kurang 13. Jadi hasilnya min 3. Jawabannya D. Nomor 10, lingkaran yang pusatnya di A, B dengan A dan B-nya lebih besar dari 3, menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3 tambah 4B itu berapa? Nah, kita lihat sama-sama. Ini pusat lingkarannya A, B menyinggung garis ini ya. Nah, 12-nya kita pindah, jadi 3X tambah 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, ini jari-jarinya. Nah, jarak titik ke garis itu tinggal substitusikan P sama Q-nya ke garisnya begitu ya. Nah, tinggal kita substitusi. Nah, terus kalau lingkaran menyinggung garis, maka jarak titik pusat ke lingkaran itu D sama dengan R. Tinggal samain, berarti A, B ke sini. 3A tambah 4B kurang 12 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini bawa penyebutnya kan 5 ya. 5-nya kali silang. Jadi 12 kali 5, 60 ya. Nah, maka ini ada 2. Ya, 3A tambah 4B kurang 12 sama dengan plus minus 60. Berarti 3 tambah 4B sama dengan 12 plus minus 60. Bisa kalau ditambah jadinya 72. Ada di opsi yang E ya. Atau kalau dikurang jadinya min 48. Nggak ada di opsi. Berarti jawabannya E. Nomor 11. Solusi dari pertidaksamaan ini adalah A sampai B. Maka A tambah B-nya berapa? Ingat kalau mutlaknya yang bentuknya ini lebih kecil dari konstanta, maka Fx ada di antara min C sampai C. Nah, yang ini bisa kita ubah berarti menjadi nilai di dalam mutlaknya ini min 5 sampai 5. Nah, ada min 2 sini kita tambah 2. Jadinya min 3 sampai 7 ya. Nah, terus yang mutlak X lebih besar dari min 3 pasti benar. Karena ini mutlak pasti positif, ini negatif min 3-nya. Maka cukup mutlak X min 1 lebih kecil dari 7. Nah, ini dengan konsep yang sama dengan ini, jadinya X min 1 antara min 7 sampai 7. Tambah 1, jadi X-nya antara min 6 sampai 8. Maka A-nya adalah min 6, B-nya adalah 8. Nah, jadi A tambah B min 6 tambah 8 adalah 2. Jawabannya A. Nomor 12. Fungsi fx turun pada interval 2π/3 sampai 5π/6. Maka nilai A-nya itu berapa? Nah, fungsi turun saat turunannya lebih kecil dari 0. Nah, kita turunin. Nah, jadinya ini turunannya ya untuk akar jadi f aksen x per 2 akar fx, terus sin kuadrat jadi 2 sin x kali cos x ya. Nah, maka turunannya adalah turunan a kuadrat 0, berarti akar ini ya. Akar ini berarti f aksen x per 2 akar fx, ya ini per 2 akar ini. Terus turunan yang dalamnya ax turunannya adalah a, sin kuadrat x jadi 2 sin x cos x kecil dari 0. Nah, karena ya penyebutnya ini pasti positif bentuk akar ya, maka yang pembilangnya A tambah 2 sin x cos x pasti kecil dari 0. Ya, nah ingat 2 sin x cos x kan sama dengan sin 2x nih. Berarti sin 2x kecil dari min A. Nah, kemudian terpenuhi untuk x-nya 2π/3 itu kan 120 ya, sama 300. Maka tinggal kita substitusi. Pembuat nolnya 2π/3 sama 3 atau 300. Terserah mau pakai yang mana. Terus nih kita ubah jadi sama dengan. Berarti substitusi X-nya ini misalkan pakainya 120 ke sin 2X sama dengan min A ya untuk dapat nilai A-nya. Berarti sin 2 kali 120 240. Sin 240 sama dengan min A. Berarti A-nya min sin 240. Nah, sin 240 min setengah akar 3 kali minus jadi setengah akar 3. Jawabannya E. Nomor 13. Pertama, bentuk yang 1/x tambah 1/x kuadrat ini yang kita ubah sedikit.
di mana ini membentuk deret geometri tahingga. Nah, di mana suku awalnya adalah 1/x, rasionya tinggal dibagi 1/x juga. Maka S tahingganya kita pakai A per 1 min R. Maka 1/x dibagi 1 dikurang 1/x, kita kali dengan X per X ya, jadinya 1 per X min 1. Berarti kita bisa ketahui ini integral 1/x min 1 dx itu adalah C nilainya. Kemudian integral X per X min 1 bisa diubah jadi X min 1 per X min 1 terus tambah 1 per X min 1. Ya kan? Min 1 tambah 1 itu habis jadinya X doang masih. Nah, yang sebelah kiri ini jadinya 1, sebelah kanan sama yang dengan ini. Ya, berarti integral A sampai B dari 1 dx tambah yang sebelah kanannya ini 1 per X min 1. Integralnya adalah C nilainya. Nah, integralkan berarti X batasnya B sampai A, jadi B kurang A tambah C. Jawabannya adalah yang C. 14. Daerah D di kuadran 1 dibatasi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 1/akar X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan K. Kalau Y sama dengan 1 membagi daerah menjadi dua bagian yang sama luasnya, maka nilai K-nya berapa? Nah, kita lihat sama-sama. Ini fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini fungsi Y sama dengan 1/akar X. Nah, ini yang Y sama dengan K. Nah, daerahnya tuh yang warna biru ini. Kemudian Y sama dengan 1 masuk. Nah, daerahnya terbagi 2 jadi biru sama kuning. Nah, luasnya sama. Maka K-nya berapa? Nah, luas bawah kita bikin sama dengan luas atas. Nah, integral apa nih? Pertama, untuk 0 sampai 1 fungsinya kan Y sama dengan X kuadrat. Tapi karena batasnya itu adalah Y, nah kita buat jadi X sama dengan X-nya jadi Y pangkat setengah. Terus yang 1 sampai K, nah ini juga Y ya. Nah, kita buat jadi X sama dengan, berarti X sama dengan 1 Y kuadrat. Atau Y pangkat min 2. Integral kan deh Y pangkat setengah jadi Y pangkat 3 per 2 kali 2 per 3. Y pangkat min 2 jadi Y pangkat min 1 dibagi min 1 jadinya seperti ini. Nah, tinggal substitusi Y nya. Yang sebelah kiri substitusi 1 sama 0 jadinya 2 per 3 kali 1 dikurang 2 per 3 kali 0. Substitusi K jadi min 1/K dikurang min 1 atau jadi tambah 1. Ya, tinggal dihitung. Jadi 1/K pindah ya. 1 ini 2 per 3 pindah dikurang 2 per 3 atau 1/K sama dengan 1/3, maka dapat K-nya 3. Jawabannya B. Nomor 15. Kubus ABCDFGH dengan alfa adalah sudut antara BDG dan bidang BDHF. Tangan alfa itu berapa? Ini bidang BDG, nah ini bidang BDHF. Nah, yang mana? Misalkan aja rusuknya 2 dulu ya, biar enak. Dari G kita buat garis tinggi segitiga BDG, yaitu PG. Di sini P. Kemudian dari G kita buat garis tegak lurus HF. Ya, misal dapatnya di tengah-tengah HF yaitu Q di sini. Nah, kita buat habis itu segitiga PGQ. PG sama Q. Nah, ini segitiganya. Nah, sudutnya mana? Sudut antara dua bidang ini berarti sudut antara PG sama PQ yaitu alfa ini. Nah, misal berarti kita cari pertama GQ. GQ adalah setengah dari EG ya. Nah, jadi setengah kali 2 akar 2. Jadi GQ-nya adalah akar 2. Terus PQ adalah rusuknya, PQ-nya 2. Nah, terus PG kita cari. Oh ya, yang ditanya tangan ya. Tangan tinggal GQ dibagi PG, depan bagi samping. Jadinya akar 2 bagi 2 atau setengah akar 2. Jawabannya D. Nomor 16, 4 buku berjudul Kombinatorika dan 2 buku berjudul Statistika disusun di lemari.
C adalah kejadian buku sehingga terdapat 3 atau lebih buku dengan judul yang sama tersusun berurutan. Buku dengan judul yang sama tidak dibedakan, maka peluang kejadian C berapa? Ini semua kemungkinannya. Nah, dimana K itu ceritanya kombinatorika, S itu adalah statistika. Ini semua kemungkinannya ya. Nah, terus kita maunya apa? Sehingga terdapat 3 atau lebih buku dengan judul yang sama. Contohnya ini. Yang ini sama. Ada 4 yang judulnya sama berurutan. Terus ini. Ini enggak. Nah, terus yang keempat, yang kelima, yang keenam. Udah enggak ada lagi. Belum ada lagi. Nah, oh yang di sini ada. Nah, mana lagi ada? Yang 3 dari terakhir, 2 terakhir, dan yang terakhir. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang 3 buku atau lebih tersusun berurutan. Jadi peluangnya adalah 9/15 semuanya, atau 3/5. Jawabannya C. Nomor 17. Diketahui persamaan sekant theta dikali sekant theta kali sin kuadrat theta tambah 2/3 akar 3 sin theta sama dengan 1. Theta 1 theta 2 adalah solusi persamaannya. Tangan theta 1 tambah tangan theta 2 itu gimana? Nah, pertama kita ubah sekant theta menjadi 1/cos theta semua. Jadi seperti ini. Nah, terus kita kalikan 1/cos thetanya ke dalam. Jadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta tambah 2/3 akar 3 sin theta per cos theta. Satunya kita pindahin, min 1 sama dengan 0. Ingat, sin per cos adalah tangan. Jadi tangan kuadrat theta tambah 2/3 akar 3 tangan theta kurang 1. Nah, dari sini kan jadi persamaan kuadrat dengan akar-akarnya adalah tangan theta. Berarti jumlah akarnya tangan theta 1 tambah tangan theta 2 min B per A. Jadi min 2/3 akar 3. Tangan theta 1 kali tangan theta 2 C per A, yaitu min 1. Nah, yang ditanya tangan theta 1 tambah theta 2. Nah, kan bisa diubah tuh jadi rumus tangan theta 1 tambah tangan theta 2 per 1 kurang tangan theta 1 kali tangan theta 2. Nah, ini dua-duanya udah ada nih. Jumlahnya adalah min 2/3 akar 3. Hasil kalinya adalah min 1. Tinggal substitusi. Jadi min 2/3 akar 3 dibagi 1 kurang min 1. Ini 2. Dibagi jadi min 1/3 akar 3. Jawabannya C. 18. Suatu rumah dibangun pada bidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 24 meter, panjangnya 40 meter. Perbandingan keliling bangunan dan keliling halaman rumah tersebut. Nah, ini kita coba gambarkan ulang di sini. Nah, ini 12, berarti yang atasnya 12 ya. 20 sini juga 20. Nah, sebenarnya untuk panjang sama lebarnya bisa kita geser tuh. Yang kayak tangga ini ya. Kita geser ini ke kiri, yang ini ke bawah. Nah, berarti jadi persegi panjang. Nah, berarti keliling rumah banding keliling halaman, rumahnya segini. Persegi panjang ya, 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 20 tambah 12. Halamannya 2 kali 40 tambah 24. Nah, jadi 1/2. Jawabannya E. 19. Bayangan kurva Y sama dengan sin X oleh refleksi terhadap sumbu X. Lanjut dilatasi dengan faktor skala setengah. Nah, kita lihat berarti T2 kali T1 ya. Dimana T1 adalah refleksi terhadap sumbu X. T2 adalah dilatasi faktor skala K-nya setengah. Jadinya setengah kali 1, 0, 0 min 1. Nah, jadinya kita kalikan. X aksen jadinya setengah X. Atau X-nya jadi 2X aksen. Y aksen juga min setengah Y, jadi Y-nya adalah min 2Y aksen.
Jadi sin Y sama dengan sin X diubah. Min 2Y sama dengan sin 2X. Nah, jadi Y-nya min setengah sin 2X. Nah, diubah sedikit di mana ya. Kita ubah di mana sin 2X adalah 2 sin X kali cos X. Ya, tinggal kita bagi 2. Jadinya Y sama dengan min sin X kali cos X. Jawabannya D. Nomor 10, U dan V vektor satuan, vektor unit. Vektor unit itu panjangnya 1, membentuk sudut 30 derajat. Nah, berarti U min V dikali V adalah U kali V dikurang V kali V. Jadi kita kali aja salah satu. U kali V adalah panjang U kali panjang V kali cos theta-nya. Nah, sudutnya ini 30. Berarti panjang U panjang V kali cos 30. V dot V itu sama aja panjang V di kuadrat, karena dua sudut yang sama sudutnya pasti 0. Cos 0 kan nilainya 1. Menjadi V kuadrat aja. Tinggal ganti. 1 kali 1 kali setengah akar 3 dikurang 1 kuadrat. Jadinya setengah akar 3 dikurang 1. Jawabannya E. Oke, demikian pembahasan TO1 PBK Matematika Saintek untuk Ronin IPA dan PPLS IPA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.